Pada video sebelumnya menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu kan bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan yang bersujud kepadanya. Nah, mimpi itu diceritakan kepada bapaknya sendiri, yaitu Nabi Yakub. Sekarang respon dari bapaknya. Wa yaqulul haqqu subhanahu, dan Allah berfirman ba'da zalika, setelah cerita Nabi Yusuf tadi yang bermimpi kemudian diceritakan kepada bapaknya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub berkata, wahai anakku, jangan kamu ceritakan ya mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kalau kamu ceritakan, nanti saudara-saudaramu itu akan melakukan tipu daya kepada kamu dengan sebenar-benarnya melakukan tipu daya. Di sini Nabi Yakub menggunakan kata akan. Jadi kalau kamu ceritakan, saudara-saudaramu itu nanti akan melakukan tipu daya. Tidak, barangkali saudara-saudaramu itu tidak menggunakan kata barangkali atau dan sejenisnya ya, tapi menggunakan kata akan. Di sini seolah-olah Nabi Yakub itu sudah tahu, sudah bisa memprediksi bahwa kalau mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, nanti saudaranya itu akan membuat tipu daya kepada Nabi Yusuf. Makanya jangan diceritakan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Wahina yuridul Qur'anu khitaba ab li ibn najidu qaulahu ya bunayya. Dan ketika Al-Qur'an menceritakan tentang perkataan bapak kepada anaknya, kita menemukan di dalam firman Allah itu menggunakan kata ya bunayya. Wa huwa khitabu tahninin, itu merupakan panggilan kesayangan. Jadi ya bunayya artinya wahai anakku yang aku sayangi. Wa yadullu alal qurbi minal qalb, itu menunjukkan kedekatan hati. Jadi itu panggilan kasih sayang lah intinya. Wa bunay tasgiru ibnin, kata bunai itu merupakan bentuk taskir atau pengecilan dari ibnin atau ibnun. Ibnun itu kan artinya anak ya. Tapi kalau bunai artinya anak kecil. Sudah anak kecil pula. Tapi maksudnya itu ya panggilan kasih sayang. Amma hina ya'til Qur'anu bihadisi ab an ibnihi fahuwa yaqulu ibni. Adapun pada redaksi yang lain, Al-Quran menjelaskan tentang ucapan seorang bapak terhadap anaknya. Di situ Allah menggunakan kata ibni, tidak bunayya. Misla qaulil haqqi subhanahu an-nuhin, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Nuh. Yatahaddasu an ibnihi allazi ikhtarul kufur alal iman, yang menceritakan tentang anaknya Nabi Nuh yang lebih memilih menjadi kafir daripada beriman. Innabni min ahli, sesungguhnya anakku itu kan keluarga aku. Nah, di situ menggunakan kata ibni, tidak bunayya. Wa kalimatu ya bunayya, kata ya bunayya itu bima fiha min hannanin wa atfin. Sudah include di dalamnya rasa kasih sayang. Intinya ya bunayya itu merupakan panggilan kasih sayang. Satu fiduna kasiron fi ma saufayati min mawaqifi Yusuf wa mawaqifi abihi minhu. Nanti kita akan menemukan banyak sekali sikap kasih sayang yang ditonjolkan oleh Nabi Yusuf sendiri maupun dari bapaknya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Wa qaulu Ya'qub li Yusuf ya bunayya yufhamu minhu anna Yusuf alaihissalam mazala sogiron. Perkataan Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf menggunakan kata ya bunayya bisa difahami bahwa Nabi Yusuf itu memang masih kecil. Fa Yaqubu huwal asal, Nabi Yakub itu menjadi asal. Wa Yusufu huwal fara', Nabi Yusuf itu cabang. Nabi Yakub itu orang tuanya Nabi Yusuf. Maka secara lahiriah orang tua itu kan lebih dulu adanya daripada anaknya. Maka di sini Nabi Yakub itu menjadi asal muasal adanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menjadi cabang. Wal aslu daiman yamtali'u bil hannan alal fara'. Dan yang asal itu selamanya selalu dipenuhi oleh rasa kasih sayang terhadap yang cabang. Orang tua pasti menyayangi anaknya. Wa fi nafsil waqti, dan dalam waktu yang sama najidu ayyal ab yaqul, kita bisa menemukan seorang bapak yang berkata kepada anaknya, may yakul luqmati alaihi ayyasma'a kalimati. Siapa saja yang memakan makananku, ya seyogianya dia mendengar ucapanku atau nasihatku. Karena ucapan atau nasihat seorang bapak terhadap anaknya pasti mengandung rasa kasih sayang. Wa qaulul ab
ya bunayya yufhamu minhu annal ibna mazala sogiron. Dan perkataan seorang bapak menggunakan ya bunayya bisa difahami bahwa memang anaknya itu masih kecil. Laisat lahu zatiatan munfasilah anil ab. Panggilan ya bunayya itu bukan berarti si anak itu merupakan eksistensi yang terpisah dari seorang bapak. Liuqarrira biha ma huwal munasib wa ma huwa ghairul munasib. Untuk menetapkan bahwa panggilan ya bunayya itu bisa sesuai karena dia itu masih kecil, maka dipanggil ya bunayya, maupun tidak sesuai, dia sudah berumur 50 tahun tapi oleh bapaknya tetap disebut ya bunayya. Secara umur memang tidak layak ya, karena kan sudah 50 tahun masih dipanggil ya bunayya. Tetapi akan dia itu anak bapaknya. Si bapak berhak memanggil anaknya yang sudah 50 tahun dengan sebutan ya bunayya, karena ya dia kan anak bapaknya, dia itu masih anak statusnya, anak dari bapaknya, meskipun dia sudah berumur 50 tahun. Kemungkinan maknanya seperti itu ya. Nah, pada cerita sebelumnya Nabi Yusuf itu kan bermimpi ya, tapi beliau tidak tahu apa maksud dari mimpi yang menghampiri dirinya. Oleh karena itu, Nabi Yusuf merasa gelisah, bahkan sedikit tertekan ya dengan mimpinya itu. Ini sebenarnya apa maksud dari mimpi saya itu? Wahina yafza'u Yusuf mimma yuz'ijuhu au yusiu ilaih. Dan ketika Nabi Yusuf dilanda ketakutan dengan kegelisahan atau keburukan yang akan menimpa dirinya, karena dia itu bingung gitu, mimpi apa sebetulnya ini? Au ayya amrin mu'dol, atau hal apapun lah yang membuat dirinya tertekan, fahuwa yalja'u ila may yuhibbuhu. Maka Nabi Yusuf meminta pertolongan atau perlindungan kepada orang yang dicintai oleh Nabi Yusuf, wahuwal ab, yaitu bapaknya sendiri. Li'annal aba huwa al-iqdar fi nazril ibn, karena seorang bapak itu bisa mengerti tentang psikis anaknya sendiri. Ala muwajahatil umuri so'bah, untuk menghadapi urusan-urusan yang pelik. Nabi Yusuf percaya bahwa bapaknya itu bisa mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan ternyata benar bahwa bapaknya Nabi Yusuf itu mengetahui apa maksud dari mimpinya Nabi Yusuf itu. Wahina rawa Yusuf alaihissalam ar-ru'ya li abihi, ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada bapaknya, qalal abu Ya'qub alaihissalam, bapaknya yaitu Nabi Ya'qub berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Nabi Ya'qub berpesan bahwa, wahai anakku, jangan kamu ceritakan ya mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ini merupakan upaya preventif dari Nabi Ya'qub terhadap Nabi Yusuf agar keburukan tidak menimpa Nabi Yusuf, yang keburukan itu dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, di dalam ayat itu kan ada kata ru'ya ya. Watufhamu min kalimati ru'ya annaha ru'ya manamiyah. Bisa dipahami bahwa kata ru'ya itu artinya penglihatan dalam tidur atau mimpi ya. Li'anna syamsa wal qamar wan nujum la yasjuduna li ahad. Karena pada kenyataannya matahari, bulan dan bintang itu tidak sujud kepada siapapun. Karena ini hanya terjadi dalam mimpi berarti. Wa haza ma yuwaddihu lana daqqatal lughatil arabiyyah. Ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa begitu dalamnya bahasa Arab. Fakalimatun wahidah hiya ro'a qad yakhtaliful makna laha biikhtilafi maru'iyah. Satu kata saja dari kata ro'a itu artinya bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilihat. Ro'a itu kan melihat. Faru'yatuka wa anta yakzon yuqalu anha ru'yah. Penglihatanmu ketika kamu dalam kondisi sadar tidak tidur disebutnya ru'yah. Wa ru'yatuka wa anta naim, dan penglihatanmu ketika kamu tidur yuqalu anha ru'ya, itu disebutnya ru'ya atau mimpi ya, penglihatan dalam tidur. Ini sebetulnya sudah pernah saya singgung ya di YouTube Short itu, video pendek, bahwa kata ro'a yaro itu memiliki 3 bentuk masdar. Yang pertama ru'ya, penglihatan mata. Yang kedua, ro'yun, pemikiran atau penglihatan akal. Yang ketiga, ru'ya, yaitu penglihatan dalam tidur atau mimpi. Tetapi, warru'yatu masdarun muttafaqun alaih minal jami'. Kata ru'yah merupakan bentuk masdar yang disepakati oleh semua ulama. Kita menghafal tasrifan misalkan, pasti bentuknya itu ro'a yaro ru'yah, tidak ro'a yaro ru'ya atau ro'a yaro ro'yan, tetapi ro'a yaro ru'yatan, karena memang kata ru'yah itu adalah bentuk masdar yang disepakati oleh semua ulama. Fa anta taro ma yarohu gairuk. Engkau bisa melihat sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Misalkan seperti ini, apa yang kamu lihat dan yang aku lihat itu sama ya, tahi. Penglihatan kita dalam kondisi sadar ini melihat sesuatu yang sama, itu disebutnya ru'yah, penglihatan dalam keadaan sadar.
Wa ammar ru'ya fahiya ta'tilin naim. Sedangkan kata ru'ya, ya-nya panjang, ada alifnya, itu digunakan untuk orang yang tidur, dalam artian penglihatan dalam tidur atau mimpi. Wa hakaza najidul iltiqa'a fi ra'a wal ikhtilafa fil halah. Dengan demikian kita menemukan pertalian dalam satu kata ro'a, tapi satu kata itu punya berbeda makna tergantung konteksnya. Kata ro'a itu bisa diartikan penglihatan dalam keadaan sadar, bisa penglihatan akal, maupun penglihatan dalam keadaan tidur. Itu mana yang benar ya nanti disesuaikan dengan konteksnya. Hal hiya halatan naum au halatal yaqzoh. Apakah penglihatannya itu dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar? Wafil i'robi kilahuma mu'annas. Dalam kacamata i'rob, keduanya itu, yaitu ru'yah dan ru'ya, merupakan bentuk mu'annas. Lianna alamat ta'nis imma ta' au alif makdudah au alif maksuroh. Karena tanda mu'annas itu ada kalanya menggunakan ta atau alif mamdudah, alif yang berdiri itu gak ada hamzahnya, au alif maksuroh atau alif maksuroh seperti ya tapi tidak ada titiknya. Wa akhadatir ru'yah al-haqiqah allati tahdusu fil yaqdhah at-ta'a. Dan penglihatan dalam kenyataan yang terjadi dalam keadaan sadar itu menggunakan ta marbutoh itu yang bulat ada titiknya di atas dua. Wahya umdatut ta'nis, itu merupakan tanda mu'annas atau tanda feminin. Jadi kata ru'yah itu kan sudah jelas ya, itu tanda mu'annasnya menggunakan ta marbutoh. Bentuknya itu mirip banget kayak perempuan pas lagi hamil gitu. Jadi bulat di tengahnya, terus di atasnya ada titik dua. Amma ru'ya al-manamiyah faqad akhazat alifat ta'nis. Sedangkan kata ru'ya yang berarti penglihatan al-manamiyah dalam tidur, faqad akhazat alifat ta'nis, itu menggunakan alif ta'nis. Tanda muannasnya itu menggunakan alif. Di akhirnya kan ada alifnya ya, ru'ya. Wala yaqdahu fi kalimati ru'ya annaha manamiyah illa ayatun wahidah fil Qur'an. Kata ru'ya memang secara umum berarti penglihatan dalam tidur atau mimpi. Tetapi ada satu ayat yang menggunakan kata ru'ya tapi artinya itu bukan penglihatan dalam tidur, melainkan penglihatan dalam kenyataan, bukan mimpi gitu. Hina tahaddasal haqqu subhanahu an lahzati an urija bihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menceritakan tentang mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi dalam waktu yang sekejap. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatal linnas. Dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepadamu wahai Muhammad dalam mi'raj itu, kecuali penglihatan itu menjadi fitnah bagi manusia. Fitnah itu dalam arti ujian atau cobaan ya. Di sini kata ru'yanya itu bukan berarti penglihatan dalam tidur, melainkan penglihatan dalam kenyataan. Berarti Nabi Muhammad itu melakukan Isra Mi'raj itu dalam kondisi sadar gitu, terjaga, tidak dalam kondisi tidur. Bahkan mayoritas ulama sepakat yang Isra dan Mi'raj itu adalah ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Berarti dalam kondisi terjaga, tidak ruhnya saja. Kalau ruhnya saja berarti tidur juga kan keluar ruh. Nah di sini bukan ruhnya saja tetapi jasadnya juga. Nah pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan Nabi Muhammad melihat segala sesuatu yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi banyak sekali orang-orang yang tidak percaya apa yang telah dilihat oleh Nabi Muhammad. Karena kan mana mungkin dalam waktu yang sekejap Nabi Muhammad bisa melihat banyak sekali peristiwa. Apalagi jaraknya itu kan jauh sekali, mana mungkin dalam waktu yang sekejap bisa melihat semua hal itu. Tetapi Allah menegaskan bahwa apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu justru menjadi ujian atau cobaan bagi manusia. Apakah setelah Nabi Muhammad menceritakan semua hal yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu orang-orang tetap beriman atau malah goyah keimanannya? Itu kan banyak ya orang-orang yang murtad. Apalagi ditambah provokasi dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi ada juga yang tetap kukuh dalam keimanannya, seperti Abu Bakar. Itu kan langsung mempercayai apa yang dialami oleh Nabi. Bahkan yang lebih aneh pun Abu Bakar akan percaya. Oleh karena itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang konsisten mempercayai Nabi Muhammad SAW. Walakin mayyaqulun innaha ru'ya manamiyah. Tetapi ada saja orang-orang yang tetap mempercayai bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi, tidak kenyataan. Seperti orang-orang Mu'tazilah, itu kan tidak percaya bahwa yang Isra dan Mi'raj itu ruhan wa jasadan, tetapi ruhnya saja. Kalau ruhnya saja ya berarti mimpi itu. Dan kata Mu'tazilah, tapi kan yang bermimpi itu Nabi, seorang Nabi. Jadi sudah dipastikan kebenarannya, hanya itu saja. Nah, orang-orang yang seperti ini lam yafqahul makna wara'a hadzal qaul,
tidak paham akan arti dibalik firman Allah ini. Fal makna huwa, memang maknanya itu innama hadasa syai'un ajibun la yahdusu illa fil ahlam. Segala sesuatu yang luar biasa bahkan mustahil terjadi itu hanya bisa terjadi dalam tidur, dalam mimpi atau dalam imajinasi gitu. Kita bisa membayangkan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak mungkin terjadi. Tapi kan itu hanya dalam imajinasi kita, tidak dalam kenyataan. Tetapi walakinnahu hadasa fil waqi. Ternyata hal yang luar biasa yang terjadi pada Nabi itu terjadi dalam kenyataan, tidak terjadi dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Bidalili annahu qala annaha fitnatul linnas. Dengan bukti di situ Allah berfirman bahwa apa yang dilihat oleh Nabi itu akan menjadi ujian bagi manusia. Itu berarti kan secara eksplisit mengindikasikan bahwa apa yang dilihat oleh Nabi itu betul-betul nyata, bukan mimpi. Luar biasa sekali ini ya. Syekh Asy'ari betul-betul sangat pro terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana qad qala innaha ru'ya manamiyah lama kadzabahu ahad fi maqala. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa itu hanya mimpi, tidak kenyataan, ya tidak akan ada yang mendustakannya dalam apa yang disabdakan oleh Nabi. Tapi yang menjadi polemik ini kan terjadi dalam kenyataan. Kalau cuma mimpi ya itu kan cuma mimpi. Ngapain diperdebatkan? Yang penting mimpinya Nabi itu sudah benar. Karena yang mengalami itu seorang Nabi. Tapi yang menjadi masalah di sini itu bukan mimpi tapi kenyataan. Oleh karena itu banyak sekali polemiknya ya. Tapi Ahlus Sunnah percaya bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu adalah ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Lakinnahu a'lana annaha ru'ya haqiqah. Tetapi di situ sudah jelas sekali bahwa yang dilihat itu ya dalam kenyataan, bukan dalam mimpi. Lizalika abbaro anhal Quran bi annaha fitnatul linnas. Oleh karena itu, di situ Allah meredaksikan atau Al-Quran meredaksikan bahwa yang dilihat oleh Nabi itu akan menjadi fitnah bagi manusia, menjadi cobaan atau ujian ya. Wa huna yaqulu Ya'qub alaihissalam. Di sini Nabi Ya'qub berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya, yaitu Nabi Yusuf, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Li'anna Ya'qub alaihi salam ka'abin. Ini bacanya ka'abin atau bukan ya? Soalnya agak aneh sih kalau dilihat-lihat. Tapi nanti kalau ada yang tahu silakan dibenarkan saja ya, silakan dikoreksi. Untuk sementara kita gunakan ka'abin. Karena Nabi Ya'qub itu seperti bapak Ma'munun alabnihi Yusuf, yang sangat dipercaya oleh anaknya sendiri, yaitu Nabi Yusuf. Amma ikhwatu Yusuf fahum ghairu ma'munin alaih. Sedangkan saudara-saudaranya Nabi Yusuf justru tidak mempercayai bapaknya sendiri. Wahina yaqussu Yusuf ru'yahu ala abihi. Dan ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada bapaknya, fahuwa sayanzuru ila sholih li Yusuf. Bapaknya itu mempertimbangkan kebaikan atau kemaslahatan untuk Nabi Yusuf. Wayadullu alaih. Dan ternyata bapaknya itu menunjukkan kemaslahatan itu kepada Nabi Yusuf dengan cara mimpinya Nabi Yusuf jangan diceritakan kepada saudara-saudaranya. Amma in qussar ru'ya ala ikhwatihi, jika mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, faqad taj'aluhumul aghyar al-basyariyah. Nanti sifat cemburu yang ada dalam diri manusia itu akan tumbuh dalam diri saudaranya Nabi Yusuf. Kalau rasa cemburu itu sudah tumbuh, yahsuduna akhahum. Nanti saudaranya Nabi Yusuf akan merasa iri atau dengki terhadap Nabi Yusuf. Waqad kana, betul kan sudah terjadi. Sekarang wa in tasa'ala ahadun, jika ada seseorang yang bertanya, walimaza yahsudunahu ala ru'ya manamiyah, bagaimana mungkin saudaranya Nabi Yusuf itu iri atau dengki kepada Nabi Yusuf hanya karena mimpi? Itu kan cuma mimpi, ngapain iri? Ro'a fiha syamsa wal qamar wa ahada asyara kaukaba yasjuduna lahu. Yang Nabi Yusuf dalam mimpinya itu melihat ada matahari, bulan, dan 11 bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf. Kalau gitu ya ngapain iri? Itu kan cuma mimpi. Nah jawabannya gimana? Naqulu, saya jawab, la budda anna Ya'qub alaihi salam qad alima ta'wilar ru'ya. Sudah barang tentu Nabi Ya'qub itu mengetahui tentang maksud dari mimpinya itu, dari mimpinya Nabi Yusuf. Wa annaha nubu'atun liahdasin saufatako. Dan mimpinya Nabi Yusuf itu mengabarkan atau menginformasikan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi. Wala budda anna Ya'qub alaihissalam qad alim aidon qudrata ikhwati Yusuf ala ta'wili tilkar ru'ya. Dan Nabi Ya'qub juga sudah tahu
bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu mampu untuk memahami maksud dari mimpi Nabi Yusuf itu. Walau qalaha Yusuf lahum lafahimu al-maqsuda minha. Jika Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya, mereka akan tahu apa tujuan dari mimpi itu. Wala budda hina izin ayyakidu lahu kaida. Dan sudah barang tentu pada waktu itu juga saudara-saudaranya Nabi Yusuf akan melakukan tipu daya yang sebenar-benarnya kepada Nabi Yusuf. Yusibuhu bimakruhin, dengan mencelakakan Nabi Yusuf lah gampangannya. Oh iya, cerita dulu ya sedikit. Nabi Yusuf itu kan merupakan seorang anak yang paling taat atau berbakti kepada Nabi Yakub dibanding saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang lain. Misalkan Nabi Yakub memerintah mengambilkan sesuatu. Nah, tolong ambilkan sesuatu ya. Nah, kalau selain Nabi Yusuf, itu pasti nanti dulu Jadi tidak langsung menyambut panggilan bapaknya. Kalau Nabi Yusuf itu langsung sendiko dawuh bapak, begitu. Nah, itu jadi setiap kali bapaknya memanggil, kalau yang lainnya itu nantilah, lagi sibuk ini, masa dipanggil-panggil, gak tahu diri banget itu si bapak. Nah, itu kan secara naluri si bapak pasti punya perhatian lebih terhadap anak yang nurut itu, bahkan menaruh cinta yang lebih terhadap anak yang nurut itu. Lah, saudaranya Nabi Yusuf malah merasa iri terhadap Nabi Yusuf. Ini si bapak kok pilih kasih gitu, padahal kan gak pilih kasih ya. Ya salah siapa kalau dipanggil malah nanti Kalau Nabi Yusuf itu jika dipanggil oleh bapaknya akan langsung menyambut dengan baik panggilan bapaknya itu. Nah, karena hal ini pula saudaranya Nabi Yusuf itu merasa iri dan dengki, bahkan tertekan karena Nabi Yakub dianggap pilih kasih, padahal kan enggak ya. Nah, ini cerita dari guru saya sih seperti itu. Fahum qad asobahumud daik mi Yusuf wa huwa mazala tiflan. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu merasa tertekan oleh Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf waktu itu masih kecil. Fama balahu bidaikihim in alimu misla hadhihi ru'ya allati yasjudu lahu fihal ab wal mal ikhwah. Sebetulnya mereka itu tidak akan merasa tertekan jika saja mereka mengetahui apa maksud dari mimpinya Nabi Yusuf itu. Yang dalam mimpi itu kan diceritakan bapak, ibu, dan 11 saudaranya Nabi Yusuf bersujud kepada Nabi Yusuf. Bapak disimbolkan dengan matahari, ibu disimbolkan dengan bulan, dan 11 saudaranya Nabi Yusuf itu disimbolkan dengan 11 bintang yang melakukan persujudan. Bersujud dalam arti tunduk dan mengakui keunggulan Nabi Yusuf. Barangkali maknanya seperti itu ya. Wala ya'ni zalika an na'tabiru ikhwata Yusuf minal ashror. Dan kita tidak beranggapan bahwa saudaranya Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang yang jahat. Enggak juga. Itu kan hanya kecemburuan lah dalam keluarga, itu sudah masalah biasa gitu. Faumul asbat, mereka itu kan tetap saja asbat ya. Asbat itu kalau di catatan kaki, wal asbatu hum al-qabail min auladi Yaqub alaihissalam. Yang namanya asbat itu adalah mereka yang masuk ke dalam golongan keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Intinya keturunan Nabi Yaqub itu baik dari anaknya sendiri maupun dari keturunan anaknya itu disebutnya asbat. Wa ma yusibuhum min daikin bisababi uluwi atifatil ab tijaha Yusuf huwa minal agyar allati tusibul bashar. Dan tekanan yang mereka alami sebab mereka berasumsi bahwa rasa sayang dari seorang bapak hanya tertuju kepada Nabi Yusuf saja. Nah, tekanan itu kan muncul dari rasa cemburu, yang rasa cemburu itu ya manusiawi. Artinya saudaranya Nabi Yusuf itu tidak salah, malah kata guru saya, Nabi Yakub juga kelihatan sekali gitu, agak terlalu menspesialkan Nabi Yusuf, yang berdampak pada munculnya rasa cemburu di antara anak-anaknya Nabi Yakub yang lain. Bunyamin yang menjadi adiknya Nabi Yusuf itu juga sebetulnya dispesialkan oleh Nabi Yakub, tetapi Nabi Yusuf ini lebih dispesialkan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu menjadikan Nabi Yusuf sebagai sasaran rasa iri dan dengkinya itu, karena Nabi Yusuf lebih dispesialkan daripada anak-anaknya yang lain. Fahum laisu asyroron bisaliko. Tabiatnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu sebetulnya tidak buruk, hanya saja mereka itu merasa cemburu. Ini kok si bapak pilih kasih sekali gitu. Li'anna syirir bisaliko, karena orang yang tabiatnya buruk itu tataso'adu ladaihi hawadisusu, akan meningkatkan keburukan terhadap orang yang menjadi targetnya. Misalkan dia itu memukul seseorang sekali, kok cuma satu sih? Nanggung banget. Akhirnya 2 kali. Lah, 2 kan genap ya, gak ganjil. Akhirnya 3 kali. Lah, kalau 3 itu kan 2 tambah 2 bukan 3, 4. Akhirnya 4 kali. Lah, kalau 4 itu kan jari kita ada 5. Masa cuma 4? Akhirnya 5 kali. Terus aja gitu, bertambah jadinya. Tidak semakin berkurang, malah bertambah. Karena dia memang tabiatnya sudah buruk. Amal khoyir,
Adapun orang yang tabiatnya memang sudah baik, fatatanazzalu indahu hawadisusu. Keburukan yang akan dia timpakan kepada targetnya itu justru semakin menurun atau semakin berkurang gitu. Jadi ini kebalikan dari orang yang tabiatnya jelek. Nanti ada pembahasan rincinya ya di bawah. Wal mislu ala zalik, contoh dari pembahasan tentang tabiat tadi. Ini yang tabiat yang buruk dulu ya. Annaka qad tajidu syirrir yarghabu fi ayyasfa insanan akhar safatan al khad. Kamu menemukan orang yang tabiatnya jelek. Dia itu ingin menempeleng pipi orang lain dengan sekali tempeleng. Lakinnahu ba'da qalil fakir fi tas'idil udwan ala zalikal insan. Tetapi setelah beberapa saat dia berpikir untuk menajamkan permusuhan terhadap orang yang menjadi sasarannya itu. Fayufakir ayyasfa'ahu saf'atain badalan min saf'atin wahidah. Akhirnya setelah dia merenung, sudahlah daripada sekali mending 2 kali badalan min saf'atin wahidah sebagai pengganti dari 1 kali tempelengan. Jadi udah 2 kali tempeleng saja. Summa yaro anna saf'atain la takfiyani. Kemudian setelah dia merenung lagi, kayaknya 2 kali gak cukup ini. Jadi kayak tadi gitu, sekali gak cukup akhirnya 2 gak cukup akhirnya 3, terus aja gitu. Fayarghabu ayyuzidal udwan bi ayyusawwiba alaihi musaddadan. Maka dia ingin menjadikan orang yang menjadi sasarannya itu sebagai target pelampiasan permusuhan dia. Wahakaza yus'idu syirrir takfirahul ijromi. Dengan demikian, orang yang tabiatnya jelek ini selalu berpikiran ingin memperparah tindak pidananya. Amal khair, sedangkan orang yang tabiatnya baik, fahuwa qad yufakkir fi darbi insanin asa'a ilai ilqatan. Ketika dia ingin menempeleng dengan berbagai macam tempelengan kepada seseorang yang berbuat buruk terhadapnya, terkadang dia akan merenung dahulu. Masa dia yang hanya berbuat buruk kepadaku, aku balas dengan tempelengan yang bertubi-tubi. Lakinnahu yuqallil minat tafkir fi raddil i'tida bi ayyak tafiya bit tafkir fi darbihi saf'atain badalan minal ilqa. Hanya saja dia tetap menyimpan permusuhan itu dengan cara menempeleng orang itu dengan 2 kali tempeleng sebagai pengganti dari berbagai macam tempelengan. Dia akan berpikir 2 kali tempeleng saja sudah cukuplah untuk membalas perbuatan buruknya terhadapku. Summa yahda'u qalilan wa ya'fu amman asa'a ilaih. Kemudian setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya mengurangi permusuhan itu, bahkan sampai memaafkan perbuatan buruknya dia. Kalau aku membalas perbuatan buruknya, berarti aku sama buruknya dong dengan dia. Ya sudahlah, biarkan dia bersama dengan perbuatan buruknya itu. Aku bukanlah dia, aku adalah aku, dia adalah dia. Oh iya, di sini kan saudara-saudara Nabi Yusuf digambarkan seperti telah mengetahui mimpinya Nabi Yusuf. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apakah Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya atau tetap merahasiakan seperti pesan bapaknya? Kalau menurut kitab Perjanjian Lama, itu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tapi dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab tetap tidak menceritakan mimpinya sesuai dengan pesan bapaknya. Karena Nabi Yusuf itu kan selalu taat kepada bapaknya. Tapi dalam Al-Quran ini tidak diceritakan apakah Nabi Yusuf itu menceritakan mimpinya atau tidak. Nah, sekarang apa saja tipu daya yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf? Kita lanjutkan saja di video berikutnya.